Mari tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara keluarga kami dan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Sebelum kami aktivitas lain, kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Urapi kami yang mendengarkan, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, kuasai dan hati dan pikiran kami. Biar butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 60 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Doa memohon kemenangan. Untuk pemimpin bidua, lagu bunga bakung kesaksian Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelanya. Perbaikilah letak-letaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panci-panci, tanda untuk pelindung terhadap pangan, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jauhlah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, Aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot. Hendak kuukur, punyakulah Gilead dan punyaku Manase. Efraim ialah pelindungan kepada kepalaku, dan Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Pada Edom aku melemparkan kasutku. Karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan daripada manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kita perhatikan firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat 14 dan berikutnya. Doa memohon kemenangan. Kemenangan didapat bukan karena hebat seseorang, tapi pada intinya kemenangan dapatkan Tuhan yang menyertainya. Di mana ayat ini berkata, ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak pahlawan kita. Dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah besar. Jadi kemenangan karena Tuhan yang menyertai. Kesuksesan karena Tuhan yang memberkati. Keberhasilan semua karena Tuhan. Dan saat ini dikatakan pada ayat yang kedua, ketika Ia memerangi orang Aram Mesopotamia dan orang Aram Soba, dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di tanah Asin. Kita perhatikan lebih jelas dalam 2-8 ayat yang ke-13. 2-8 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Kalau perhatikan dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya, pada periode kemenangan Daud, pada intinya Daud yang menang karena Tuhan yang berperang.
Karena Tuhan yang menyertai Daud. Di mana saja berada Tuhan menyertai Daud. Daud selalu mengalami kemenangan. Perhatikan pada ayat yang ke-6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram. Dari Damsyik, orang Aram itu takluk pada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan pada Daud kemanapun Daud pergi berperang. Jadi intinya yang memberi kemenangan adalah Tuhan. Jadi kalau saudara pagi-pagi cari Tuhan, nggak salah. Kalau saudara berdagang cari Tuhan, nggak salah. Di mana kita akan kuliah, di mana kita akan belajar, di mana kita akan pelayanan, di mana kita berada, cari Tuhan, undang Tuhan, sehingga Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberikan hikmat, kecerdasan, sehingga kita mampu bekerja, bisa berdagang, tidak rugi, tidak salah. Intinya Tuhan memberi kemenangan pada Daud kemanapun Daud pergi berperang. Bahkan katakan pada ayat yang ke-14b, lalu yang menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkan pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Perhatikan, Tuhan memberi kemenangan pada Daud kemanapun Daud pergi berperang. Jadi inti kemenangannya sumbernya dari Tuhan. Tuhan memberi kemenangan pada Daud. Tuhan juga memberi kemenangan kepada saudara yang hari ini harus berperang. Apa? Perangan menghadapi tantangan hidup. Hidup hari lepas hari tidak lepas daripada pergumulan atau peperangan. Saudara nyari uang juga peperangan. Ya, hidupnya saudara hadapi penuh dengan peperangan. Saat ini menghadapi COVID-19 itu satu peperangan. Tapi jangan takut, Tuhan yang berdoa. Kita berdoa ya, buat para medis TNI Polri yang ada di depan, yang beri kemenangan adalah Tuhan. Kemenangan diberikan kepada saudara. Jangan saudara pernah putus asa kalau saudara sedang berperang. Perang apa? Melawan kebutuhan ekonomi. Perang dalam apa? Ketika saudara menghadapi persoalan rumah tangga, hadapi persoalan, hadapi masalah. Ketika saudara hadapi, Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan akan bercampur tangan. Ajak Tuhan. Maka pagi hari besok ajak Tuhan. Tuhan, saya akan berperang. Jadi nafkah. Tuhan juga akan berperang. Kalau Daud mengalami kemenangan, Tuhan juga akan memberikan saudara kemenangan dalam hidup yang penuh dengan tantangan. Amin. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Daud menang dalam peperangan, tidak lain karena Tuhan yang menyertainya. Tuhan yang memberi kemenangan pada Daud. Tuhan yang memberikan suksesan pada Daud. Tuhan juga akan memberikan kesuksesan dalam hidup kami ketika kami berdagang, ketika kami bekerja, di mana saja kami berada. Tuhan selalu memberi kesuksesan. Inti sentralnya pada Tuhan. Kalau pagi hari kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau, kami berseru kepada Engkau, kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, atau hidup kami, dan kalau harus bekerja, sertai kami. Jadikan kami Yusuf rohani dalam bersama. Kalau kami berdagang keliling, Engkau menyertai. Kalau kami berdagang, Engkau juga memberkatinya. Rezeki bukan dari manusia, datang daripada Tuhan. Kalau kami akan bekerja di rumah, Kau tetap menyertainya Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua kepada Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu lain, dan Kau bekerja, Kau menyertai berdagang bekerja, dan kembalikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, Lurah, RW, RT, para medis, relawan, TNI, Polri, cleaning service, dan Kau juga memberkati dengan luar biasa. Bahkan apa yang dikorbankan buat bangsa negara kami, apa Kau kembalikan Tuhan. Kau memperhatikan mereka yang membutuhkan makanan, sebagaimana Kau memberkati kembali dengan limpah, dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat buat kami semua yang hadir. Tidak berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.